menurut saya berkaitan dengan rokok. Baik, selamat pagi. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal menurut saya berkaitan dengan rokok. Disclaimer dari awal. Pertama, saya tidak membenci perokok. Terlepas dari ada banyak anggota keluarga saya yang adalah perokok, juga karena mereka manusia seperti saya yang layak dihargai dengan keputusan yang diambil dalam hidup. Kedua, banyak teman saya dan sahabat saya, mereka adalah perokok dan sah-sah saja sampai kapanpun mereka tetap sahabat saya. Dan yang ketiga, saya tidak akan bicara dari sudut pandang kesehatan karena saya bukan seorang dokter, dan seperti yang kita tahu banyak penyakit di dunia ini yang tentu saja disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, tidak hanya karena rokok. Mungkin saya akan banyak bicara tentang di mana, kapan sebaiknya harus merokok, dan yang kedua, peran dari pemerintah itu sendiri di mana dalam menanggapi budaya merokok di Indonesia yang sudah mulai tidak beraturan ini. Pertama, suatu hari saya berangkat menuju lapangan badminton, dan di belakang rumah dekat lapang itu ada sekelompok anak kecil yang berkumpul. Dan Anda tahu mereka sedang ngapain? Ya, sedang merokok. Saya berhenti sejenak, buka helm dan mematikan motor, terus bertanya, "Kalian kelas berapa?" Salah satu dari mereka dengan perasaan takut menjawab, "Kelas 4 SD." Dan ada juga yang SMP. Saya menghela napas dan bertanya, "Kalian dapat rokok dari mana?" Dan mereka menjawab, memang beli di sebuah ruko dekat lapang badminton. Saya tidak mendalami lagi dapat uang dari mana. Saya memutuskan pergi menuju lapangan badminton. Bicara tentang kapan. Sepertinya anak-anak zaman sekarang sudah kebal dengan kalimat, "Jangan merokok, tabung saja uangmu." Karena mereka melihat banyak orang sukses yang adalah perokok pula. Atau, "Jangan merokok, jaga kesehatanmu." Sedangkan mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri banyak orang yang sakit atau bahkan meninggal, yang ironisnya justru mereka itu adalah orang-orang yang dulu menolak atau selalu berkoar-koar untuk tidak merokok. Bagaimana? Maka saya kira sudah saatnya anak-anak di bawah umur ini, entah di rumah atau di lingkungan sekolah, oleh bapak ibu guru, dibenahi dengan pendampingan, penjelasan, tentu tidak harus diktator. Bagaimana ia pelan-pelan menyadari kapan dirinya itu harus merokok atau memutuskan kenapa dia harus merokok. Karena pada akhirnya perihal ia sadar atau tidak sadar bahwa rokok itu berpengaruh untuk kesehatan dan ekonomi, mari kita anggap itu sebagai bonus. Walaupun sebetulnya kita punya harapan di balik itu bahwa anak ini atau anak-anak zaman sekarang terselamatkan dari pergaulan bebas seperti itu. Kemudian bicara tentang tempat atau di mana. Sedikit agak kesal karena ini perbuatan dari orang dewasa. Banyak yang merokok saat berkendara, entah itu di mobil, bahkan di saat menyetir motor. Saya sudah tidak paham lagi kenapa hal ini bisa terjadi, bahkan dibudidayakan. Harusnya dipahami bahwa pengguna jalan umum itu tidak hanya Anda. Ada banyak orang lain yang juga punya hak yang sama. Ada anak kecil yang digendong oleh orang tuanya. Saya curiga, terlepas dari tidak adanya etika, juga ada unsur arogansi di dalam diri orang-orang yang memutuskan merokok saat berkendara. Dia pasti merasa dirinya yang paling berkuasa. Karena menurut saya, kalau seseorang merasa punya etika dan juga merasa dia membutuhkan, maka dia ambil jalan yang bijaksana. Berhenti dulu melakukan aktivitas itu, baru melanjutkan perjalanan. Yang kedua, peran pemerintah. Percayalah,
Dalam konteks dan kasus ini, pemerintah tidak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena pendapatan terbesar negara kita itu dari cukai rokok. Ada 260 triliun, ini tahun 2023, negara mendapat keuntungan lebih besar daripada apa yang didapatkan oleh BUMN milik negara yang hanya 83 triliun saja. Artinya, kita punya kesimpulan kecil bahwa anak SD menyumbang lebih banyak untuk negara daripada mereka yang bekerja di gedung-gedung tinggi di sana. Kebayang? Lalu, apa yang harus dilakukan agar generasi muda ini terselamatkan, sekaligus industri ini terus berjalan? Menurut saya ada dua, yaitu pembatasan umur dan pengkondisian tempat. Tentu ini dilakukan oleh pemerintah. Pernah nggak atau bisa nggak kalau ada pembeli itu ditanya umurnya umur berapa, kalau bisa minta KTP-nya. Jadi benar-benar mereka yang di bawah umur itu nggak usah dikasih. Oke, bisa aja alasan ini untuk orang tua. Maka dalam hal ini kita butuh pendampingan juga dari orang tua. Kita butuh kerjasama, juga pendampingan untuk mereka, bagaimana belajar sejak dini, pengkondisian tentang uang jajan, kemudian tentang tempat. Kita tidak boleh mendiskriminasi mereka yang merokok. Kita harus menghargai mereka dari sisi kemanusiaan. Tetapi mari memberikan mereka fasilitas, agar mereka merasa diterima dan dihargai. Seperti yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Singapura, Denmark, Jepang, dan seterusnya. Mereka menyediakan tempat tertentu, terutama di tempat-tempat umum, untuk mereka yang berkebutuhan khusus tentang rokok. Sehingga di sisi lain tidak terjadi penolakan terhadap mereka, dan di lain sisi, kita juga belajar tentang etika dan menghargai hak orang-orang lain. Saya kira itu aja refleksi dari saya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.